Halo Matt, kali ini kita akan bahas mengenai consumer decision making and diffusion of innovation. Perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengaruh sosial, psikologi, dan juga budaya. Pengaruh ini dapat berasal dari individu di sekitar konsumen seperti teman, keluarga, atau bahkan tetangga. Untuk kepemimpinan opini, ini memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, di mana pemimpin opini merupakan individu yang dianggap lebih ahli dan terpercaya dalam memberikan rekomendasi. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth ini menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif. Karena apa? Karena sifatnya yang personal dan dipercaya dibandingkan dengan pesan yang disampaikan melalui iklan-iklan formal. Diffusion of innovation merupakan proses di mana produk, layanan, atau ide baru ini diterima dan diadopsi oleh konsumen. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi diffusion of innovation? Yang pertama, ada keunggulan relatif. Seberapa jauh inovasi ini lebih baik dibandingkan produk yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada kompatibilitas. Kompatibilitas ini merupakan keselarasan inovasi dengan nilai, kebutuhan, dan pengalaman konsumen. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas. Kompleksitas ini merupakan kemudahan atau kesulitan dalam memahami dan juga menggunakan inovasi tersebut. Yang keempat adalah kemampuan untuk diuji coba. Kesempatan konsumen untuk mencoba inovasi sebelum mengadopsinya. Yang kelima adalah keterlihatan. Keterlihatan ini merupakan seberapa mudah hasil penggunaan inovasi ini dapat terlihat oleh orang lain. Diffusion of innovation ini tidak hanya penting bagi konsumen untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing di pasar. Next, kita akan membahas mengenai kepemimpinan opini. Pemimpin opini merupakan individu yang berpengaruh secara informal terhadap sikap atau keputusan orang lain terkait dengan produk atau layanan tertentu. Karakteristik utama kepemimpinan opini itu ada kredibilitas, di mana mereka dianggap lebih objektif karena tidak memiliki kepentingan komersial. Dan yang kedua adalah pengalaman pribadi. Informasi yang mereka sampaikan ini seringkali didasarkan pada pengalaman langsung, sehingga mengurangi resiko yang dirasakan oleh penerima opini. Yang ketiga adalah sifat sosial. Mereka cenderung memiliki hubungan interpersonal yang luas. Pemimpin opini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menciptakan tren baru. Dengan cara apa? Dengan cara mempengaruhi kelompok besar. Kemudian dinamika dan situasi kepemimpinan opini. Kepemimpinan opini ini seringkali muncul dalam situasi sehari-hari, seperti percakapan dengan teman, kolega, atau bahkan tetangga. Dinamika ini bersifat fleksibel, di mana seorang pemimpin opini dalam suatu kategori produk, misalnya teknologi, dapat menjadi penerima opini dalam kategori lain, misalnya kesehatan. Contoh, seorang tetangga yang merekomendasikan merek alat panggang berdasarkan pengalamannya, ini bisa saja mendapatkan opini dari rekan kerjanya yang berbagi pengalaman tentang film baru yang baru saja ditonton olehnya.
Nah, proses ini menciptakan jaringan pengaruh yang mempercepat adopsi suatu inovasi. Kemudian bagaimana sih strategi pemasaran yang berbasis kepemimpinan opini? Pemasar ini sering memanfaatkan pemimpin opini untuk mempengaruhi konsumen lain. Strategi pemasaran berbasis kepemimpinan opini ini dapat dibagi menjadi proses alami. Yang pertama, mengandalkan komunikasi dan mulut ke mulut atau word of mouth tanpa manipulasi langsung. Yang kedua, yaitu dengan cara promosi distimulasi, di mana pemasar ini melibatkan aktor atau agen untuk menciptakan pembicaraan tentang produk. Studi menunjukkan bahwa konsumen ini lebih percaya rekomendasi dari teman atau keluarga dibandingkan dengan iklan tradisional. Sehingga pemasar harus merancang strategi yang fokus pada komunikasi interpersonal ini. Selanjutnya mengenai model komunikasi. Ada teori aliran dua langkah dan teori aliran multi langkah. Kita bahas dulu mengenai teori aliran dua langkah. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi dari media massa pertama-tama diterima oleh pemimpin opini yang kemudian menyebarkannya kepada masyarakat umum. Pemimpin opini bertindak sebagai filter, di mana mereka menafsirkan dan memberikan konteks pada informasi yang diterima. Kemudian informasi ini disampaikan kepada konsumen lain dengan cara yang lebih relevan dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, ada yang merekomendasi produk melalui blog atau media sosial yang diikuti oleh banyak orang. Ini merupakan teori aliran dua langkah. Next, kita membahas mengenai teori aliran multi langkah. Nah, model ini menekankan bahwa informasi tidak hanya mengalir satu arah dari pemimpin opini ke masyarakat, tetapi juga kembali mempengaruhi pemimpin opini. Internet dan media sosial ini memperkuat model dari aliran multi langkah dengan memungkinkan diskusi dua arah dan komunitas yang lebih besar. Contohnya, adanya ulasan produk di forum daring yang mempengaruhi konsumen dan juga pemasar untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan umpan balik konsumen. Teman-teman yang suka belanja online pasti tidak asing dong dengan ulasan produk tersebut. Dan pastinya teman-teman juga ketika mau membeli produk akan melihat dulu reviewnya seperti apa dari pengguna lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori aliran multi langkah. Next, kita membahas mengenai faktor yang mendukung dan juga menghambat dari diffusion of innovation. Karena tidak bisa kita pungkiri, pasti atau tentunya ada faktor yang mendukung ataupun menghambat dari diffusion of innovation ini. Kemudian apa saja sih faktor yang mendukung dari diffusion of innovation ini? Yang pertama, ada komunikasi yang efektif. Jadi informasi yang jelas dan mudah dipahami ini menjadi salah satu faktor pendukung. Yang kedua adalah dukungan sosial. Adanya rekomendasi dari pemimpin opini atau teman ini menjadi faktor pendukung pula dari diffusion of innovation. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian dengan tren. Produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tentunya menjadi faktor pendukung. Kemudian apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama adalah ketidakpastian. Konsumen ini merasa ragu terhadap manfaat inovasi, sehingga terjadi ketidakpastian di situ yang menjadi faktor penghambat dari diffusion of innovation. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas produk. Sulitnya memahami atau menggunakan produk baru ini tentunya menjadi faktor penghambat. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran. Informasi dari suatu produk yang belum mencapai audiens yang tepat sehingga munculnya kurang kesadaran menjadi faktor penghambat dari diffusion of innovation.
Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, faktor pendukung ataupun faktor penghambat, ini dapat memungkinkan pemasar untuk menciptakan strategi yang lebih efektif ke depannya. Sebagai contoh, kita ambil contoh iPhone. Apple iPhone ini berhasil karena memiliki keunggulan yang relatif, kemudian komunikasi yang efektif, dan dukungan kuat dari komunikasi teknologi. Tapi ada juga contoh kegagalan yang bisa kita ambil dari Google Glass, di mana Google Glass ini gagal karena kurangnya kompatibilitas dengan kebutuhan konsumen dan juga citra yang membingungkan. Jadi implikasi yang bisa kita peroleh dari materi ini adalah yang pertama, pemasar itu harus fokus pada pengalaman pengguna yang positif dan memanfaatkan kepemimpinan opini untuk menciptakan buzz. Kemudian, inovasi yang sukses membutuhkan strategi komunikasi yang terintegrasi dengan pemahaman mendalam tentang konsumen. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini. Next, enaknya kita bahas apa lagi ya? Kalau teman-teman ada request atau saran, bisa tuliskan di kolom komentar. Next, kita bahas materi apa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe.